Ya anak-anakku, kembali lagi dengan Pak Andi, guru PJOK Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum kita mulai materi, kita awali dengan membaca doa dulu. Dan semoga kalian semuanya, termasuk Pak Andi, keluarga Pak Andi, keluarga kalian juga dijauhkan dari segala macam penyakit. Ya anak-anak, ayo kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, untuk materi berikutnya ya, kita sudah masuk di materi tema 6 ya. Kita sudah masuk di tema 6, yaitu tentang energi dan perubahannya. Dan untuk kelas 3, untuk materi kali ini Pak Andi langsung membahas dua subtema ya. Pak Andi langsung membahas dua subtema. Subtema yang pertama yaitu tentang sumber energi. Materinya senam irama menggunakan simpai dan tongkat. Jadi subtema 1 itu materinya senam irama menggunakan alat berupa simpai dan tongkat ya. Untuk subtema yang kedua tentang perubahan energi, materinya masih sama dengan subtema 1, yaitu senam irama tapi hanya menggunakan tongkat. Itu untuk tema 6 tentang senam irama, subtema 1 dan subtema 2. Ya lanjut, sebelum menginjak ke materi, kalian harus mengerti tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini subtema 1 ya. Tujuan pembelajaran ini tentang subtema 1. Apa sih? Ya, yang pertama, anak-anak dapat mempelajari gerakan senam dengan menggunakan alat simpai. Berikutnya yang kedua, anak-anak mampu melakukan gerakan senam dengan iringan musik yang sesuai. Yang ketiga, anak-anak mampu mempelajari gerakan lanjutan senam dengan menggunakan alat simpai. Yang terakhir, yang keempat, anak-anak dapat menggabungkan gerakan awal dan lanjutan senam dengan menggunakan alat simpai. Jadi yang keempat itu yang terakhir, kalian bisa menggabungkan mulai dari nomor 1 sampai nomor 3, mempelajari dan mempraktekkan ya. Itulah tujuan pembelajaran di subtema 1. Oke, lanjut untuk masuk ke materi berikutnya. Materi subtema 1 yaitu tentang senam irama menggunakan simpai dan tongkat. Nah, ini alat yang dipergunakan adalah simpai. Simpai itu hula hoop ya, atau tongkat. Pelajari gerakan-gerakan berikut ini. Jadi ada beberapa gerakan untuk senam irama ini. Yang menggunakan simpai ada beberapa gerakan. Nanti diperhatikan gambarnya. Oke, yang pertama, gerakan persiapan. Bagaimana gambarnya? Nah, ini gambarnya untuk gerakan persiapan ya. Dipahami gambarnya. Nanti setelah Pak Andi menerangkan materi semuanya, kamu bisa melihat di buku temamu ya, supaya kalian paham. Nah, ini gerakan untuk persiapan. Berikutnya yang kedua, gerakan 1 dan gerakan 2. Gerakan 1 bagaimana gambarnya? Nah, ini diperhatikan ya.
Tuh cara megang simpainya bagaimana, diperhatikan untuk gerakan satu. Berikutnya gerakan yang kedua. Nah ini juga berbeda dari gerakan yang pertama, jadi diperhatikan gerakannya. Lanjut gerakan ketiga dan gerakan keempat. Ini gambarnya untuk gerakan yang ketiga. Sudah diperhatikan ya, diamati gambarnya. Selanjutnya gerakan yang keempat juga berbeda lagi. Jadi ada beberapa macam gerakan, banyak sekali ya. Ini dilihat gambarnya. Selanjutnya gerakan kelima dan gerakan keenam masih menggunakan simpai ya, masih menggunakan simpai. Ini gerakan ke-6. Oke ya, gerakan ke-6. Lanjut untuk gerakan ke-7 dan gerakan ke-8. Nah gambarnya seperti ini, gerakan ke-7. Ini gerakan ke-8 ya anak-anak. Untuk menggunakan simpai ini ada 8 gerakan ya. Ada 8 gerakan menggunakan simpai. Tapi nanti kalau kalian mau mempraktekkan, tidak perlu menggunakan simpai. Yang penting benda yang menyerupai simpai ya, bisa pakai tutup cat ya, tutup cat yang besar atau lainnya, pokoknya yang menyerupai simpai. Jadi nggak perlu simpai, Pak nggak punya simpai di rumah, ya udah pakai benda lainnya, yang penting bentuk lingkaran yaitu menyerupai simpai. Itu untuk subtema 1. Jadi ada 8 gerakan. Oke, lanjut ke subtema 2. Seperti biasa, sebelum memasuki ke pembelajaran, kalian harus memahami tujuan pembelajaran dulu. Ini tentang tujuan pembelajaran di subtema 2 ya. Yang pertama, anak-anak dapat mempelajari gerakan senam dengan menggunakan alat gada-gada. Gada-gada itu apa? Tongkat ya. Nah ini sudah masuk di tentang tongkat. Tadi simpai, sekarang masuk di senam irama menggunakan alat tongkat atau gada-gada. Ya, yang kedua, siswa mampu melakukan gerakan senam dengan iringan musik yang sesuai. Yang ketiga, anak-anak mempelajari gerakan lanjutan senam dengan menggunakan alat gada-gada atau tongkat. Terakhir yang keempat, anak-anak mampu menggabungkan gerakan awal dan lanjutan senam dengan menggunakan alat gada-gada atau tongkat. Jadi yang keempat itu sama seperti tadi yang subtema 1 ya, bisa menggabungkan antara nomor 1, 2 dan 3. Oke, berikutnya masuk di subtema 2, materinya tadi ya, senam irama menggunakan apa? Menggunakan tongkat atau gada-gada. Jadi kalau gada-gada bukan dada-dada ya, tapi alat itu ya, bentuk alat untuk senam irama. Oke, kali ini kita akan berlatih senam dengan menggunakan gada-gada, menggunakan tongkat. Gerakan yang pertama, perhatikan gambarnya. Nah ini menggunakan tongkat, tadi menggunakan simpai, saya ini sekarang menggunakan tongkat. Nah ini ya, gerakan 1. Lanjut untuk gerakan 2 dan gerakan 3, gambarnya seperti ini ya, bisa diamati gambarnya ya. Oke, untuk gerakan yang ketiga ya, ini berbeda juga, bisa diamati gambarnya. Nah lanjut masuk ke gerakan keempat dan gerakan kelima. Ini gambarnya gerakan keempat. Nah dimengerti, dipahami gerakannya. Gerakan 5. Nah ini untuk gerakan 5. Berikutnya gerakan 6 dan gerakan 7. Ini gambarnya gerakan 6 ya, kakinya, tangannya bagaimana diperhatikan. Nah ini gerakan 7. Nah berbeda dari gerakan 6, selalu berbeda gerakannya ya. Terakhir gerakan ke-8. Nah ini gerakan ke-8 ya. Jadi anak-anak, sama dengan gerakan menggunakan simpai sama gada-gada itu sama, ada 8 gerakan ya. Dan anak-anak diulang kembali gerakan ke-8, perhatikan.
Ya anak-anak, untuk materi ini Pandi tidak perlu menjelaskan cara-caranya karena cukup banyak caranya ya. Oleh karena itu dipahami gambarnya. Nanti setelah Pak Andi menjelaskan materi ini, berikutnya adalah kalian mendapat tugas dari Pak Andi ya. Apa tugasnya? Yang pertama, membaca buku paket subtema 1 halaman 11, 12, 21, 22 dan 23. Nah, di dalam subtema 1 ini ada beberapa halaman, yang mana halaman ini ada cara-caranya untuk menggunakan alat simpai mulai dari gerakan 1 sampai gerakan ke-8. Ini ada semuanya caranya. Nanti dipahami, dibaca dengan baik, dibaca dengan seksama supaya kamu paham ya. Kalau Pak Andi sampaikan di sini cukup panjang dan cukup banyak sekali. Jadi nanti tugasmu adalah membaca buku paket subtema 1 halaman itu ya. Oke, tugas berikutnya yaitu membaca buku paket subtema 2. Jadi setelah subtema 1 selesai dibaca, baru kamu membaca subtema 2 halaman 50, 51, 61, 62 dan 63. Sama di dalam subtema ini ada beberapa halaman ini juga ada caranya senam irama menggunakan apa tadi? Gada-gada, menggunakan tongkat. Nah, ini kamu harus baca. Kalau tidak membaca, kalian tidak akan tahu caranya kalau lihat gambarnya dong ya. Jadi ada gerakan 1 sampai gerakan 8 itu di sini ada caranya. Itu tugasmu yang pertama adalah membaca buku paket ya. Oke, tugas yang kedua yaitu kalian sudah membaca, nanti Pandi beri tugas menyalin rangkuman materi di buku tulis PJOK. Berarti menyalin rangkuman materi di buku tulis PJOK. Jadi untuk materi ini tidak perlu kalian praktekkan ya, perhatikan, tidak perlu kalian praktekkan, tapi kalian pahami dan wajib kalian baca caranya tadi ya. Nah, tugas dari Pandi adalah menyalin rangkuman materi di buku tulis PJOK. Nah, ini sekarang rangkuman materinya. Nah, pengertian senam irama. Senam irama adalah senam dengan gerakan yang mengikuti irama. Irama yang mengiringi dapat berupa tepukan tangan, ketukan, nyanyian musik, hitungan, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Itu tentang pengertian senam irama. Oke, sekarang jenis-jenis senam irama ada beberapa, harus kamu pahami. Senam irama memiliki berbagai jenis senam sebagai berikut. Yang pertama, senam irama dengan alat pita. Yang kedua, senam irama dengan alat bola. Yang ketiga, senam irama dengan alat tali. Yang keempat, senam irama dengan alat berupa simpai. Yang terakhir, senam irama dengan alat gada-gada atau tongkat. Ya anak-anak, ini tugasmu ya, ini tugasmu yaitu rangkuman materi menyalin di buku tulis PJOK ya. Setelah disalin di buku tulis PJOK, kalian laporkan ke Pak Andi, difoto, dikirimkan ke nomor Pak Andi ya. Rangkuman materi ini ditulis di buku tulis PJOK. Jadi untuk gambar-gambar tadi ingat, tidak perlu dipraktekkan, tugasmu hanya membaca yang pertama, yang kedua menulis rangkuman materi PJOK di buku tulis PJOK ya anak-anak. Untuk materi subtema 1 dan subtema 2 Pandi cukup sekian. Semoga bisa dipahami, semoga kalian bisa mengerti materi yang Pak Andi sampaikan dari awal. Oke, Pak Andi cukup sekian, sampai ketemu minggu depan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.